Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi kita. Seperti video sebelumnya, kita memang sudah mempelajari huruf-huruf atau bunyi huruf sukun. Sudah kita pelajari semuanya. Tapi kenapa kok ada pengulangan lagi? Karena seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya tentang hamas, tentang sifat huruf yang mempunyai sifat hamas, bahwa huruf-huruf ini sering terlupakan, sering tidak ditampakkan sifat aslinya ketika dia sukun. Kalau huruf-huruf yang lain seperti sin dah biasa, as, is, us, seperti misalkan fa, af, if, itu sudah sering ditampakkan. Tapi ketika huruf hamas seperti kemarin dan sekarang kita huruf yang mempunyai sifat qalqalah, itu kadang takut untuk memantulkannya, sehingga huruf itu tidak jelas sukunnya ke apa, sukunnya ke huruf yang mana. Contoh, lam yalid wa lam yulad, ini ke mana sukunnya? Ke ta dah, ke ta, ke apa? Ke qaf atau ke dal? Tidak nampak. Lam yalid wa lam yulad. Ya, kalau kita, kenapa kita kok ya ke unit dal? Karena kita sering baca ada hurufnya, memang huruf dal. Bagi orang yang tidak bisa membaca, orang misalkan mohon maaf tidak bisa melihat, itu tidak akan nampak huruf apa kalau tidak ditampakkan huruf yang disukunkan apa. Huruf sukunnya apa tidak nampak, itu tidak akan ketahuan bagi orang yang tidak, mohon maaf, tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca. Itu tidak bisa nampak kecuali memang ditampakkan sifat yang paling dominan pada huruf tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita membaca Al-Quran itu dengan kayak enteng gitu, dengan kayak enteng, tidak ditampakkan huruf-huruf yang sukun apa. Karena kenapa? Sudah terbiasa. Usahakan yang terbiasa tidak menampakkan itu sekarang dirubah menjadi menampakkan yang benar, membiasakan menampakkan yang benar, biar menjadi lebih sempurna, lebih bagus bacaan-bacaan kita. Kalau hanya bisa membaca, semua orang hampir bisa membaca, tapi orang yang memang fasih membaca Al-Quran itu harus benar-benar nampak sifat-sifat yang paling dominan pada setiap huruf. Kalau misalkan sin, memang hamasnya yang nampak, sudah terbiasa nampak, karena memang seperti itu sudah kayak seperti dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang seperti dalam bahasa Indonesia itu akan mudah untuk ditampakkan, tapi yang hampir tidak sama dengan bahasa Indonesia seperti qaf, qaf, kaf, itu kan tidak biasa. Masa huruf K dalam alfabet kita menampakkan, misalkan kita berbicara sesuatu dalam bahasa Indonesia dan terakhirnya ada huruf kaf, huruf K alfabet, tidak mungkin kita menyebutnya misalkan apa ya yang mudah sesuatu yang bengkok. Nah, itu kan pakai kaf, pakai k kan, tidak mungkin dibaca sesuatu yang bengkok, nggak mungkin, karena bahasa Indonesia tidak ada sifat hurufnya. Kita di depan ini harus belok kanan, nggak mungkin dibaca belok kanan, nggak mungkin. Atau di depan sana kamu harus belok, gak mungkin dibaca di depan sana kamu harus belok, gak mungkin. Tapi kalau harus, pasti nampak S-nya karena biasa S. Maka dari itu, sesuatu yang tidak biasa dalam alfabet tapi cuma ada dalam hijaiyah, itu harus dilatih. Seperti huruf-huruf hamas, kaf dengan ta yang sudah sering tidak nampak, atau huruf qalqalah yang juga sering tidak ditampakkan. Mari kita belajar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babi bu bab. Nampakkan? Babi bu bab. Bab. Contoh di
Misalkan dalam surah pendek, tabbat yada abi lahabin wa tab. Di sini kata watab itu kenapa kok gak langsung dipantulkan, karena baknya bertasydid. Kalau yang lain langsung mantul, misalkan misalkan hantab langsung, hantab harus langsung dipantulkan. Oke. Jajiju baj was-samaa'i dzatil buruj, atau alam yaj'al, tampakkan ya. Jajiju baj dadidu bad, lam yalid wa lam yulad, tampakkan. Tantitu bata alladhi at'amahum, itu hurufnya ta. Jangan dibaca at'amahum, enggak nampak apakah ini ta atau dal jadinya kalau tidak nampak hurufnya. At'amahum, qaf. Qanqihu baqa falaqa khalaqa. Tampakkan, jangan takut untuk menampakkan huruf-hurufnya. Jadi 5 huruf ini baju di toko ya. Ba, jim, dal, ta, qaf itu baju di toko itu ketika sukun wajib dipantulkan, karena sifat yang paling dominan pada huruf ini adalah sifat qalqalah ya. Huruf ini mempunyai sifat qalqalah yang paling dominan. Qalqalah itu sebenarnya sifat ya, bukan hukum tajwid, sebenarnya itu adalah sifat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yabkhalu abramu, yabkhalu yabhathu sanabrahu, yaj'alu ajramu, yajhadu sataj'alu, yadkhulu adraku, yadbaru qad ju'ila. Lebih pelan lagi ya, biar bisa mengikuti. Yat'ribu at'li'u, yatba'u sanat'rifu, yaqra'u aqrabu, yaqbidu sayuqsimu, yut'li'u yuqra'u, yujmalu yabsutu, yudraju yuqbalu, yutraku yujlasu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja untuk belajar kita bersama pada pertemuan kali ini tentang apa? Tentang baju di toko. Oke, ibu-ibu, baju di toko sudah di CO semua. Oke, jadi untuk baju di toko itu harus tampak, harus tampak qalqalahnya, mantulnya harus nampak ketika dia sukun. Ba, jim, dal, ta, qaf ketika sukun dia harus dipantulkan. Baju di toko. Ba, jim, baju, ba, jim, di, dal, ta, ko, qaf, ko. Baju di toko harus ditampakkan ketika dia sukun. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.